Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang layak ditinggikan. Hanya Engkau yang layak disembah. Namamu diagungkan tinggi di atas segala nama yang lain Bapa. Terima kasih Tuhan kalau Engkau ada bersama-sama dengan kami pada hari ini. Kiranya Engkau disenangkan dengan pujian dan penyembahan kami. Biarlah ini menjadi ukupan yang harum baunya di hadapan tahta-Mu ya Bapa. Karena bagi kami lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Terima kasih Tuhan. Kami semua yang hadir di sini rindu untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Engkau urapi satu dari kami. Kau urapi juga bibir hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini ya Tuhan. Kiranya roh-Mu ada bersama dengan kami. Kau urapi kami masing-masing. Sehingga kami bisa mengenal kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita semua yang percaya kita sama-sama katakan amin. Shalom saudara, silakan duduk. Apa kabar? Puji Tuhan. Mula-mula saya ingin mengucapkan terima kasih atas undangannya kepada Pak Cahya dan juga Bu Nancy. Ini adalah kali pertama saya hadir di sini dan saya tadi waktu pas ngelihat Pak Cahya, saya tadi bilang sama Suster Mala, kami datang bertiga dengan Suster Mala dengan tim IT, dengan Ari ya. Dan tadi kita bilang kayak kenal ya, kok familiar gitu mukanya. Tadi sempat ngobrol, oh mirip yang di Indonesia Hakim Agung ya. Hakim Agung. Luar biasa. Saya kumisnya sama tapi ini versi kurus. Versi kurusnya. Puji Tuhan ya Pak Cahya. Dan tadi waktu pas kami hadir di sini saya sungguh merasakan betapa jemaat di sini luar biasa. Karena biasanya baru penuh itu sekitar, biasa kalau saya melayani itu baru penuh sekitar setelah mulai ibadah gitu. Tadi sebelum ibadah aja Pak Gembala sudah duduk rapi di situ, jadi wow luar biasa. Kalian sungguh bersyukur punya gembala yang sangat-sangat berdedikasi. Puji Tuhan, saudara, saya sangat diberkati datang ke tempat ini dan saya datang ke sini karena tahu dari Pak Wijaya ya, Pak Wijaya. Nah, mula-mula saya ingin memperkenalkan diri saya dulu, saudara, karena katanya tak kenal maka tak sayang. Mungkin saudara ngelihat ini siapa nih gitu kan. Saya tuh sebenarnya bukan pengkhotbah saudara. Tapi Tuhan yang menempatkan saya untuk membawakan firman-Nya. Karena saya seorang dokter dan pasien saya itu memang kebanyakan berbeban berat memang. Tapi beban yang sebenar-benarnya dalam tanda kutip fisik ya. Dan saya nggak tahu kalau Tuhan juga minta untuk mengangkat beban berat yang lain gitu. Dan pasien saya itu kebanyakan memang ibu-ibu dan mereka itu ya sama hobinya itu makan, kebiasaannya nyemil, tapi cita-citanya kurus. Terus saya bilang ya peluangnya mungkin kan ada dokter, katanya begitu saudara. Jadi ya kalau saya boleh hadir di sini saya yakin dan percaya itu bukan karena hebatnya saya, tapi karena semuanya karena kemurahan Tuhan. Amin. Dan saya juga seorang pelukis saudara, jadi saya senang sekali melukis. Makanya kalau saudara lihat baju saya warna-warni kok nggak seperti yang lain, pengkhotbah lain biasa mungkin polos-polos. Karena kadang-kadang suka ada aturan uniform ya, harus polos-polos. Dokter jangan sampai pakai bunga-bunga ya. Tapi karena di sini nggak ada aturan ya udah saya pakai bunga-bunganya. Puji Tuhan. Nah, hari ini diberikan tema mengenai mengampuni saudara. Temanya nih cukup berat ya, cukup berat karena sekarang ini banyak sekali gesekan-gesekan yang terjadi apalagi di hari-hari terakhir ini di mana Alkitab bilang orang-orang menjadi mencintai dirinya sendiri, tidak tahu mengasihi, menjadi garang, pasti timbul gesekan. Kemarin saya baru menangani pasien karena saya praktek Senin sampai Jumat saudara. Kemarin waktu hari Jumat saya menangani seorang pasien, itu pasien baru ya, dan saya tanya apa keluhannya. Saya nggak bisa jalan dokter karena paha saya itu saling bergesekan satu dengan yang lain. Saya langsung ingat tema hari ini, saya bilang wow luar biasa Tuhan. Jadi dari berbagai kesempatan diingatkan bahwa ternyata bukan cuma hati kita yang saling bergesekan, tapi paha kita juga saling bergesekan kalau kita punya beban yang berat. Jadi beban itu memang gak boleh berat saudara. Ya, nah betul ya, di sini kalau ada yang lihat perutnya agak besar mungkin ya itu
Bisa nanti konsultasi kok. Nah saudara, mengampuni itu adalah suatu hal yang sulit, tapi kalau membalas dendam itu adalah suatu hal yang mudah. Karena membalas dendam itu adalah naluri alami kita sebagai manusia. Contoh ya, saya punya sepupu, dulu waktu pas mereka masih kecil, karena usia saya tadi ditanya sama Ripka, dokter usianya berapa? Saya bilang saya 45 tahun, saya berharap 25 tahun, tapi kenyataan 45 tahun. Kata Ripka ya Betty sama dia 43. Dan kira-kira mungkin 30 tahun yang lalu, jadi pas waktu sepupu saya tuh masih kecil, laki-laki ya. Dia itu kembar, jadi anak laki-laki kembar ya bandel gitu di sekolahannya. Satu ketika dia pulang matanya tuh bengkak. Dan orang tuanya yaitu tante saya, om saya nanya, kenapa matanya bengkak? Dipukul katanya sama temennya. Terus orang tuanya bilang gini, apa yang kira-kira kalau sebagai orang tua anaknya dipukul matanya bengkak, apa yang kira-kira saudara bilang? Kau gak dipukul balik? Betul? Pukul balik aja, kesel kan anaknya itu yang tante saya bilang. Pukul balik gak? Enggak, dia lebih gede. Pukul balik lain kali. Terus besoknya mereka datang ke sekolahan ya, ngadu sama gurunya. Kemudian beberapa kali mereka datang dan akhirnya ketemu sama orang tua yang anak yang mukul itu. Dan akhirnya ujung-ujungnya bukan permusuhan antar anak, akhirnya jadi permusuhan antar orang tua. Jadi keinginan untuk membalas dendam itu memang sudah naluriah gitu secara alami saudara ya. Katanya kalau orang nusuk saudara ya tusuk balik gitu. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, betul? Itu hukum Taurat saudara. Kata keenakan kalau enggak, kata enggak adil kalau enggak dibalas. Nah saya punya seorang asisten saudara ya, dan dia bukan dari Kristen, dia dari seberang dan cukup dekat dengan saya ya, dan dia suka cerita sama saya. Jadi anak ini kasihan kepahitan gitu karena sejak kecil itu ditinggal sama ayahnya. Jadi ayahnya ini adalah seorang penjudi, seorang yang pemabuk gitu, dan gak pernah bertanggung jawab atas keluarganya, gak pernah peduli dengan anak-anaknya. Jadi dia hidupnya tuh penuh dengan kepahitan. Dia suka cerita sama saya dan setiap kali cerita tuh dia nangis. Aduh udah gak tahan bu, kok punya ayah kok kayak begitu banget katanya. Ya. Terus satu ketika setelah lama gak ada kontak sama ayahnya, dia cerita tiba-tiba ayah tuh ngubungin katanya, bapak ngubungin. Ngubunginnya itu bukan hanya keadaan, minjem uang. Dan bukan cuma sekali, berkali-kali. Dan dia tetap kasih karena dia pikir dia masih menghormati sebagai ayahnya. Dia gak peduli kalau dia gak diasuh sama sekali. Dan sampai akhirnya satu ketika tiba-tiba ada teror yang masuk ke WA-nya dia. Ternyata dari pinjol ya, dari pinjol. Jadi ternyata ayahnya pinjol dan ngasih nomor anaknya. Dan ayahnya gak bisa dicari sama sekali, jadi nggak sama sekali nggak bisa ditemukan gitu sama anaknya. Akhirnya belakangan setelah pinjol itu dilunasi sama anaknya, terus dia bisa dihubungin lagi. Nah anaknya bilang bahwa nggak boleh gitu bapak, ini kan saya kan kerja apa segala macem. Tetap aja minjem lagi. Akhirnya pegawai saya itu nggak kasih sama dia. Dia bilang enggak, saya nggak akan kasih lagi. Tahu saudara, bapaknya itu bilang ke dia apa? Anjing kamu. Luar biasa tuh ayah kandung. Tangis dia. Dan akhirnya puncaknya itu adalah pada saat adiknya tiba-tiba meninggal, masih muda adiknya. Tiba-tiba meninggal dan ayahnya ini sama sekali gak peduli, sama sekali gak datang ke pemakaman, dan itu hatinya tuh benar-benar sakit saudara. Sakit sekali. Dan dia nanya sama saya, ibu, menurut ibu sampai kapan saya harus sabar sama ayah saya? Sampai berapa kali saya harus maafin dia? Sampai berapa kali saya harus mengampuni dia? Itu pertanyaan yang dia tanya saudara, karena kita sering sharing. Nah saudara, ini juga pertanyaan yang sama yang ditanyakan sama Petrus. Pada saat dia ngobrol sama Yesus, kita baca yuk sama-sama di Matius 18 ya, ayat 21. Petrus bertanya kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Karena kesabaran itu ada batasnya saudara, menurut manusia. Gak bisa katanya terusan dimaafin, enak aja gitu, betul? Saudara kalau ada orang yang berbuat salah, berapa angka maafnya saudara buat mereka? Berapa kali saudara mau memaafkan orang tua saudara atau enggak
saudara kandung, atau enggak mungkin anak saudara yang sudah menyakiti saudara, atau teman sekerja saudara, atau teman sepelayanan saudara. Berapa kali? 1 kali diampunin? Diampunin biasanya. Awas ya diulang lagi. 2 kali? Ampunin. Sembari udah mulai gendek nih, orang gak ngerti apa betul. 3 kali dia melakukan hal yang sama, biasanya saudara bilang apa? Ini yang terakhir kali ya, gak ada lagi ampun bagimu, betul. Biasanya 3 kali udah selesai. Nah saudara, zaman dulu Yesus, Rabi Yahudi, 3 kali itu adalah batasan memaafkan. Sama seperti kita saudara. Jadi kalau 4 kali itu gak mengulangi lagi, udah gak ada kata maaf. Jadi ketika Petrus bilang di sini, 7 kali ya Tuhan. Itu udah keren banget saudara, itu udah lebih dari 2 kali, jadi jauh gitu di atas standar orang normal. Saya yakin pasti saat itu Petrus berpikir gini kepada Tuhan Yesus. Ah Tuanku, kalau standar Rabi 3 kali, saya maunya lebih dari itu. Saya maunya gak 6 kali Tuhan, saya tambah 1 aja. Kan angka sempurna tuh jadi 7 kali. Kan katanya kalau hidupmu tidak lebih benar daripada orang Farisi dan orang Taurat, kamu gak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi saya bikin lengkap sempurna aja ya Tuhan. Saya bikin 7 kali. Dan pasti saya yakin Petrus memikirkan, pasti nih guruku nih akan senang dengan jawaban saya. Pasti dia akan bangga sama saya. Dan mungkin Yesus akan berkata, berbahagialah wahai Simon Petrus bin Yunus. Karena bukan manusia yang telah menyatakan kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Mungkin Petrus mengharapkan jawaban itu saudara dari Yesus. Namun apa yang Yesus jawab kepada Petrus? Kita baca di ayat selanjutnya, ayat 22. Yesus berkata kepadanya apa? Bukan 7 kali. Bukan 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ini bukan 77 ya saudara. 70 dikali 7 berapa? Luar biasa loh, Pak Cahya Jumatnya matematikanya keren banget. Nah saudara, pasti saya juga hobi matematika saudara. Saya waktu dulu SMA ketika saya lagi pusing gitu ya, saya pasti nyari soal matematika jadi rileks gitu. Agak lain memang. Iya benar, saya nggak pernah belajar matematika, tapi saya kalau lagi stres saya nyari soal matematika. Saya nggak suka bahasa Inggris, jadi waktu Eptanas itu ada bahasa Inggris bahasa matematika 1 hari. Pas keluar Eptanas bahasa Inggris, kepala saya sakit kepala saudara. Setengah jam kemudian kan Eptanas matematika, begitu habis ngerjain Eptanas matematika, itu bener deh kayak ada air mengalir seger. Saya suka matematika saudara. Jadi kalau pelajaran yang di sekolah itu menurut saya tuh biasa gitu ya. Saya biasa cari-cari soal olimpiade gitu kan, menurut saya tuh lebih oke gitu. Kalau itu kayaknya belum nulis soal juga saya udah tahu dia mau nanya apa gitu. Jadi saya suka matematika. Nah saudara, angka 7 itu adalah angka sempurna. Sedangkan 70 itu adalah sempurna untuk tujuan ilahi. Jadi 70 kali 7 itu artinya apa? Tujuan ilahi yang sudah disempurnakan. Bukan berarti bahwa, oh berarti kalau udah dihitungin nih orang udah salah ke 490 kali. Berarti kalau 491 kali, dah kata Tuhan Yesus juga 490 kali. Enggak ya saudara, itu sama aja kayak kita bicara ungkapan misalkan, kan udah saya bilang beribu-ribu kali, kan bukan berarti kita ngomong beribu-ribu kali kan. Tapi itu adalah kiasan bahwa kita harus memaafkan tanpa batas. Harus sempurna, harus lengkap. Nah saudara pasti mikir, gimana caranya? Sekali aja memaafin udah keenakan dia, 2 kali, 3 kali, apalagi 490 kali, betul? Bayangkan saudara, memaafkan pasangan kita misalkan dia punya salah, dia ketahuan selingkuh, 490 kali masih dimaafin. Amit-amit gitu ya saudara. Tapi kata Yesus bilang begitu saudara. Nah karena Yesus tahu bahwa itu susah kita lakukan, makanya dia memberikan sebuah ilustrasi. Nah pertanyaan ini itu mengarahkan Yesus membawa kita kepada sebuah ilustrasi. Jadi ada satu adegan ya, Yesus itu adalah seorang pengkhotbah yang sangat baik saudara. Jadi ini dia menceritakan mengenai ada seorang raja dan seorang hamba. Kita baca di Matius 18 ya. Matius 18 mungkin ganti-gantian bacanya, saya baca ayat 23, kemudian saudara 24, saya 25 dan seterusnya. 1, 2, 3. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya.
Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Ayat 26. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Ayat 28. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Wow, ini ilustrasi yang sangat luar biasa, saudara. Saudara, tadi kalau kita baca ya, jadi hamba itu dibilang berhutang banyak uang kepada sang raja, berapa jumlahnya? 10.000 talenta. Mungkin saudara pikir 10.000 mungkin ya bayar aja, emang harus dibayar. Saudara, ini bukan 10.000 rupiah, bukan juga 10 juta, bukan juga 10 miliar saudara. 10 miliar aja udah besar, betul? Ini 10.000 talenta. Saudara tahu 1 talenta itu berapa nilainya? 1 talenta itu adalah 6.000 dinar. Nah ini matematika kan? Jadi kalau berhutang 10.000 talenta, artinya berhutang 60 juta dinar. Nah gak usah bingung saudara. Di zaman dulu, zaman Yesus, upah pekerja 1 hari itu 1 dinar. Itu menurut Matius 20 ayat 2, nanti saudara bisa baca di rumah. Artinya saudara, kalau dia hutang 60 juta dinar, itu berarti artinya dia berhutang kerja berapa hari? 60 juta hari. Itu berarti berapa tahun saudara? 164.000 tahun. Kata Alkitab sih, manusia itu hidup paling lama 70 sampai 80 tahun kalau kuat. Itu kan gak kerja dari bayi kan. Anggaplah kerjanya 60 tahun aja. Anggaplah di awal sama di akhir kan pasti udah susah ya di akhir. Anggaplah 6 tahun aja, saudara bekerja 60 tahun gitu. Anggaplah saudara bekerja setiap hari, gak bisa beli makanan, gak bisa beli pakaian karena uangnya dipakai semuanya buat bayar hutang. Kemudian setelah 60 tahun hutangnya sudah selesai? Belum. Lunas? Belum. Masih sisa berapa hari saudara? 164.000 dikurangin 60 tahun. Berarti masih kurang saudara harus bekerja buat raja 163.940 tahun lagi. Gimana cara bayarnya saudara? Gak akan bisa. Jadi pada dasarnya orang ini berhutang kepada raja sejumlah besar uang yang gak akan pernah bisa ia lunasi. Ia berada dalam suatu masalah hutang yang sangat besar saudara. Jadi waktu raja mengadakan perhitungan dia bilang kamu utang sama saya 10.000 talenta. Terus orang ini bilang apa? Kasihanilah saya raja, jangan jual saya, jangan ambil anak saya, jangan ambil keluarga saya. Saya janji, saya akan cicil pelan-pelan, saya akan bayar hutang-hutang saya. Orang tuh kalau udah kepepet gak mikir, padahal dia mau cicil gimana juga gak bisa dilunasin saudara. Satu-satu yang bisa cuman apa? Belas kasihan dari si raja. Dan saudara dari cerita ini yang gak diduga-duga raja itu melakukan apa saudara? Dia bilang apa? Udah dihapuskan saja. Kalau utangnya itu cuman 10.000 rupiah ya wajar saudara, udahlah lupain aja. Lah ini utangnya 10.000 talenta saudara, saya sempat ngitung-ngitung karena saya suka matematika saudara. Jadi UMR ya,
UMR itu 1 bulan itu berapa? 5,4 juta ya kalau nggak salah ya. 5,4 juta. Itu berarti setahun itu sekitar 60 jutaan, 65 juta saudara. Ya. Jadi kalau 164 ribu tahun dikali dia utang 65 juta gitu, ya kan? Itu jadi berapa? Kurang lebih 10 T, saudara. Jadi kalau misalkan raja bilang ya udah kamu di penjara aja, itu adalah adil, itu adalah keadilan. Gak bisa nyalahin raja, orang dia utang kok gak bisa bayar. Istri kamu diambil, anak kamu diambil, kamu masuk ke dalam penjara. Kamu utang sama negara 10 T, betul? Orang yang utangnya T-an masuk ke dalam penjara. Saudara bisa melihat itu dalam keadaan yang memang senyata-nyatanya saudara. Kalau misalkan raja itu bilang, ya udah kamu gak usah masuk ke penjara. Tapi kamu cicil ya, kamu tetap di rumah kamu sama istri dan anak-anak kamu gak usah masuk ke penjara. Tapi kamu boleh cicil, itu namanya belas kasihan, itu namanya kemurahan saudara. Tapi ternyata raja gak bilang gitu, raja bilang apa katanya, saya maafin kamu, saya bebasin kamu dari hutangmu, gak usah bayar, 10 T itu lunas. Itu adalah kasih karunia yang tidak terbatas saudara. Makanya saudara bayangkan, saya yakin saudara di sini pasti punya cicilan kan? Ada yang gak punya cicilan? Cicilan hutang maksudnya saudara, baik itu cicilan mobil, cicilan rumah gitu. Nah saudara bayangkan kalau suatu hari cicilan saudara sama Bank Mandiri misalkan, tiba-tiba saudara dapat suratnya bilang gini, kepada yang terhormat Ibu Nancy misalnya, hutang Ibu semuanya saya anggap lunas. Hutang ibu nilainya 10 triliun. Ibu tidak usah bayar lagi hutang ibu karena saya penuh dengan kemurahan dan kasih karunia belas kasihan. Saya yakin pasti Bu Nancy bilang, gila blessing banget ya, happy banget, langsung plong. Kayaknya abis kayak pop gitu ya. Kayak plong gitu badan, kayak semua pinjaman saya lunas. Nah ini yang terjadi saudara. Raja bilang sama orang itu, utang kamu 10 T itu lunas. Kamu gak usah perlu kerja lagi 164 ribu hari, sepeser juga. Gak perlu bayar gitu. Saya yakin nih orang yang paling bahagia saudara, orang paling bahagia. Nah saudara, ini yang terjadi sama saudara dan saya. Hutang saudara dan saya, yaitu kematian kekal, itu sudah dibayar lunas oleh Yesus di kayu salib saudara. Pada saat Yesus bilang, it is finished. Itu bahasa aslinya saudara, tahu? Tetelestai, tetelestai. Nah ini apa artinya? Tetelestai itu ada beberapa arti saudara. Jadi dulu kata tetelestai itu dipakai untuk beberapa hal. Yang pertama itu dipakai dalam bisnis gitu, transaksi ya di zaman Romawi dulu. Jadi kalau ada suatu yang sudah dibayar lunas, utang sudah dibayar lunas, kwitansinya itu dia bilang ini tetelestai. Jadi kwitansi itu kwitansi kuno gitu, udah lunas ya gitu. Jadi dipakai dalam transaksi bisnis. Orang dulu tahu tetelestai itu artinya lunas hutangnya gitu ya. Tapi itu juga istilah itu dipakai untuk konteks peradilan. Jadi di pengadilan kalau seorang tahanan sudah menjalani hukuman sepenuhnya, jadi bukan setengah-setengah ya. Itu dia ngomong bahwa tetelestai itu artinya hukuman sudah dijalankan sepenuhnya. Nah saudara, waktu Yesus mati di kayu salib, saudara tahu semua cawan murka Allah itu tercurah kepada diri Yesus yang tidak ada salah apa-apanya untuk membayar dosa saudara dan saya. Karena Allah itu di satu sisi adalah hakim yang adil, yang harus menumpahkan kemurkaan cawan murka kepada sang pendosa. Tapi di satu sisi juga dia adalah kasih, dia bukan memiliki kasih, Allah adalah kasih. Di satu sisi dia ingin menyelamatkan saudara, tapi di sisi lain dia adalah hakim yang adil, yang ingin menghukum dengan kesalahan yang adil gitu saudara. Nah gimana caranya, ini ada masalah yang besar, itu hanya bisa diselesaikan dengan kayu salib. Dengan pengorbanan anak yang tidak ada dosa satupun saudara. Segitu besarnya kasih Allah untuk saudara dan saya. Dan yang ketiga saudara, istilah tetelestai ini itu digunakan dalam konteks militer. Jadi kalau prajurit Romawi itu memenangkan pertempuran, jadi dia kembali gitu ya dari peperangan dan menang. Dia tuh akan bilang tetelestai. Itu artinya menang, kita berjaya.
Jadi saudara bayangkan ketika Yesus tergantung di kayu salib dan dia berseru tetelestai. Itu artinya apa? Hutang dosa saudara dan saya telah dibayar lunas. Yang kedua, hukuman telah dijalankan sepenuhnya dengan sempurna satu kali untuk selama-lamanya oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Yang ketiga, peperangan rohani melawan dosa maut itu sudah dimenangkan oleh Tuhan dan setan dikalahkan. Jadi walau gimana pun pasti kita menang saudara. Amin. Ya keselamatan udah ada di tangan kita saudara. Dan saudara boleh enggak saya bilang kalau utang kita sama Tuhan itu bukan 10.000 talenta, bukan. 10.000 dikali 10.000, dikali 10.000, dikali 10.000, dikali 10.000 itu enggak ada batas. Kehidupan kekal saudara. Jadi itu luar biasa. Jadi kisah ini adalah menurut saya kisah yang sangat luar biasa Tuhan ceritakan kepada kita. Nah saudara, kalau saudara diampuni hutang 10 T, saudara pasti akan panggil kan saudara-saudara, panggil teman-teman, ayo kita rayain, betul ya? Betul? Udah gak usah bayar utang lagi. Nah saudara tahu apa yang dilakukan oleh hamba ini? Dia bukannya bersuka cita, tapi dia dibilang di sini apa? Dia, satu-satu yang dicatat ya, dia malah pergi menemui hambanya. Saudara kenapa? Karena hambanya ini utang sama dia. Berapa hutangnya dia? Hutang hambanya ini? Cuman 100 dinar. 100 dinar saudara. 1 dinar itu upah kerja 1 hari. Jadi 100 dinar itu upah kerja berapa hari? 100 hari itu cuman 3 bulan. Itu jauh banget saudara sama utang 164.000. Ini orang baru aja diampuni dari utang yang besar. Ya terus dia datang nemui hambanya, dibilang apa? Ia menangkapnya katanya. Ia mencekiknya katanya. Jahat banget saudara. Ya dibilang, padahal hamba itu bilang kasih saya waktu, ampuni saya pasti akan lunasi. Persis kan kata-katanya. Tapi gak ada ampun, gak ada belas kasihan. Dilempar ke penjara. Terus ketika seluruh rakyat melihat, kok bisa katanya. Akhirnya rajanya marah saudara. Saudara, di Kristen pengampunan itu adalah hal yang sangat krusial. Kenapa? Karena dosa kita terlebih besar dan kita sudah diampuni saudara. Amin. Makanya kenapa ada seorang pengkhotbah ya yang bernama C.S. Lewis, dia bilang menjadi seorang Kristen itu berarti mengampuni kesalahan yang tidak dapat dimaafkan. Karena apa alasannya? Karena Allah telah mengampuni kesalahan yang tidak dapat dimaafkan. Jadi kalau ada orang yang menurut kita, aduh saya gak bisa maafin deh, itu dosa yang gak bisa dimaafin, kata siapa? Tuhan kita sudah memaafkan dosa yang tidak bisa diampuni saudara. Jadi dengan hal lain kita juga harus mengampuni mereka saudara. Nah ada beberapa hal yang saya ingin bagikan mengenai ilustrasi ini. Pelajaran yang pertama adalah pengampunan itu berarti membebaskan seseorang dari hutang atau kewajiban yang ada. Ini enggak berarti kita menyetujui atau berpura-pura enggak tersakiti ya saudara. Tapi pengampunan itu adalah pilihan untuk melepaskan seseorang dari kesalahan yang dia lakukan terhadap saudara. Jadi kalau saudara bilang, aku sudah memaafkan, tapi saudara masih simpan rasa unek-unek, sakit hati, kesel, setiap malam gak bisa tidur karena dia. Terus saudara bilang saudara sudah memaafkan orang tersebut. Itu artinya saudara belum paham apa artinya pengampunan. Pengampunan itu artinya melupakan saudara. Benar-benar melupakan, membuang jauh ke tubir laut. Dosa kita sudah dibuang sama Tuhan jauh-jauh. Yang tadi lagu yang dinyanyikan, sejauh timur dari barat. Dibuang saudara, itu dilupakan. Kalau masih ada berarti belum dibuang. Berarti masih ada di situ. Harus introspeksi. Itu berarti belum memaafkan saudara. Nah yang kedua, pengampunan itu penting karena, nah ini menarik saudara. Pengampunan itu penting karena pengampunan itu bukan untuk orang yang dimaafkan, tetapi untuk diri kita sendiri. Ya, ada yang bilang katanya, kalau nggak mau memaafkan, itu seperti kita meminum racun dan berharap mereka akan mati gitu, saudara. Padahal kita yang mati, betul? Orang itu belum tentu sadar apa yang dia lakukan.
kita unek-unek tuh, ada ya orang kayak gitu, itu kayak minum racun katanya saudara. Kita berharap, kita sumpahin dia mati. Yang ada kita yang mati. Ya, dan ada satu ilustrasi, saudara tahu kalau ada anjing peliharaan kan biasa dikalungin lehernya, terus diiketin pakai rantai tali gitu kan. Ya, kan anjing itu tuh nggak bisa pergi kemana-mana tuh, dia paling cuma bisa melangkah sedikit, tapi begitu melangkah ke depan sedikit, ya dia nggak bisa kemana-mana gitu, karena keikat sama tali itu saudara. Ya, nah ada berapa banyak orang saat ini yang disandera tali rantai kemarahan, kepahitan, kebencian, kemurkaan, balas dendam. Yang terikat setiap hari ke kalung leher saudara. Sehingga kenapa saudara gak bisa jalan maju memenuhi panggilan Tuhan. Tapi saudara hanya berada di tempat saudara. Makanya mungkin saudara bisa merasakan, kenapa ya kok saya gak bahagia. Kenapa saya stres setiap hari. Saya kesel setiap hari, saya depresi sampai asam lambung. Saudara, sampai minum promah setiap hari, Nexium setiap hari. Pasien saya banyak saudara yang seperti itu. Ternyata dia terikat saudara. Terus dia bertanya-tanya, kenapa ya, apa yang salah ya sama saya, pada saya sudah ke gereja, saya sudah baca Alkitab, kok saya gak ada sukacita. Kenapa doa saya gak pernah Tuhan jawab. Saudara tahu gak berapa banyak orang yang sudah saya maafkan, yang mereka gak pernah satu kali pun meminta maaf sama saya. Berapa banyak yang saya, udahlah biarkan mereka pergi gitu aja. Supaya saya bisa melangkah maju ke tempat yang Tuhan sudah sediakan bagi saya. Makanya kalau saudara lihat mobil, kaca depan itu besar kan. Tapi kalau kaca spion kan kecil. Kenapa? Karena semua yang dilakukan kaca spion itu hanya memungkinkan kita untuk melihat ke belakang yang sudah kita lewati. Tuhan itu maunya kita melihat ke kaca depan. Berjalan bersama Tuhan, lihat ke depan. Menuju kemenangan-kemenangan, dan saudara akan menjadi lebih dari pemenang. Amin. Ya, dan yang ketiga saudara. Ketiga ini menarik. Pengampunan itu tidak perlu menunggu permintaan maaf. Yesus enggak nunggu orang Farisi minta maaf sebelum dia mengampuni di kayu salib. Pas waktu di kayu salib Yesus bilang apa? Bapak, ampunilah mereka karena mereka enggak tahu apa yang mereka lakukan. Betul? Demikian juga Yesus tidak perlu meminta saudara dan saya meminta maaf. Karena dengan kematian di kayu salib, Yesus sudah memaafkan, sudah mengampuni saudara dan saya. Artinya apa? Kita juga sama. Enggak perlu tunggu orang lain untuk datang ke kita meminta maaf. Maafin aja. Meskipun dia enggak minta maaf. Dia enggak minta maaf mungkin karena dia enggak tahu dia salah. Atau dia tahu dia salah tapi enggak mau minta maaf. Atau memang enggak mungkin dia minta maaf karena sudah meninggal. Gimana caranya minta maaf? Ubak-ubak gak akan bisa. Yang ada nanti minta maafnya di mimpi, didatengin, mau saudara di mimpi. Saya gak bisa maafin, syukurin tuh meninggal, gak bisa saudara. Atau enggak dia sudah pindah ke tempat lain yang saudara juga gak tahu dia ada di mana. Gak bisa saudara. Ya jadi kita maafin tanpa harus nunggu dia minta maaf. Contoh Tuhan Yesus. Kan mau jadi follower kan, bukan fans. Kalau follower yang tadi dibilang itu artinya apa? Discipleship. Jadi benar-benar ngikutin apa kata dia. Tapi kalau fans cuman di pinggir lapangan saudara, dia cuma tepuk tangan. Ye, hore, iya saya setuju. By the way, iblis juga setuju kok. Iblis juga tahu dia Tuhan, iblis tahu dia raja. Tapi dia bukan follower. Betul? Follower itu artinya melakukan apa yang Tuhan lakukan. Yang keempat, yang tadi itu artinya pengampunan unilateral saudara. Ya, nah biasanya pengampunan unilateral itu akan mengikuti rekonsiliasi. Ya, rekonsiliasi itu artinya didamaikan gitu saudara. Karena seorang datang minta ampun dan bertobat atas kesalahan yang dilakukannya kepada kita gitu saudara. Jadi ada tindakan pertobatan. Makanya untuk memulihkan hubungan, Alkitab bilang bahwa Yesus sudah mengampuni kita, membayar dosa kita ya sepihak. Tapi Yesus juga menawarkan kita untuk didamaikan, untuk rekonsiliasi, untuk mendamaikan kita dengan Allah Bapa gitu. Makanya dibilang Yesus itu adalah imam besar agung. Makanya saudara di Alkitab ya dikatakan, kita baca di Mazmur 110 ya ayat 4. Makanya kalau saudara pikir kenapa ya Tuhan kok baik banget ya, terus ngampunin kita. Ini jawabannya saudara,
Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Dia tidak akan pernah menyesal, saudara. Begitu baiknya dia. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Ini berbicara tentang bahwa Yesus itu bukan cuma raja, tapi juga imam besar. Nah ini penting banget saudara, kenapa? Karena semua yang ada di perjanjian lama tentang imam besar, semua ritual yang dilakukan, bagaimana mereka berfungsi sebagai imam besar, itu adalah untuk meramalkan fungsi Yesus sebagai imam besar untuk mendamaikan saudara dan saya dengan Tuhan, saudara. Dan dengan kita tahu bahwa ia adalah imam besar agung, itu betapa bersyukurnya kita, saudara. Nah saat itu zaman dulu ya, di waktu zaman bangsa Israel dulu, Tuhan itu kan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Nah sebenarnya Tuhan tuh bukan cuma mau membebaskan dia dari perbudakan Mesir, saudara. Dia tuh ingin menjadi tinggal bersama-sama dengan umatnya, tapi nggak bisa. Karena Tuhan itu Allah yang kudus, sedangkan umatnya itu enggak kudus. Makanya Tuhan memerintahkan untuk membuat sebuah kemah suci, saudara. Nah di kemah suci ini nanti imam besar ini akan berperan untuk menjadi perantara, saudara, antara umatnya dengan Tuhan, dengan Allah Bapa. Jadi setiap tahun imam besar ini akan masuk ke dalam ruang Maha Kudus setahun sekali untuk membawa korban persembahan dari umat Israel, ya, untuk membawa korban persembahan. Nanti akan dipercikkan darahnya di situ dan kemudian umat Israel ini akan tidak berdosa selama setahun ke depan, gitu kira-kira tugas imam besar itu, saudara. Dan nggak bisa sembarangan. Jadi itu harus orang yang benar-benar tidak bercacat celah. Karena kalau nggak bisa mati di hadapan Tuhan, karena Tuhan itu kudus, saudara. Tuhan itu tidak bisa bersatu dengan yang tidak kudus, saudara. Dan Tuhan Yesus, saudara, dengan tubuhnya sendiri, dengan darahnya sendiri, dia melakukannya sekali untuk selamanya, saudara. Sama seperti imam besar mengizinkan orang-orang terbebas dari dosa selama 1 tahun. Saudara dan saya terbebas dari dosa untuk selama-lamanya. Terbebas dari hukuman dosa kematian kekal. Karena kita memiliki Yesus sebagai imam besar agung kita. Amin, saudara. Makanya ada nyanyian yang kita nyanyikan sebentar ya. Saya bersyukur sih saya melayani jam 11 karena Pak Wijaya mungkin pernah cerita mungkin sama Pak Cahya, Dokter Cici kalau firman hati-hati takutnya lewat waktu. Mudah-mudahan enggak ya saudara. Kita nyanyi sebentar. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Siapa di sini yang bersyukur kita memiliki imam besar agung?
Amin, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Dia Allah yang sangat baik, saudara. Dan saudara, yang menarik saudara, kalau nanti saudara baca di kitab Imamat, korban persembahan itu ada dua. Satu, korban penebusan dosa, dan yang kedua itu adalah korban pendamaian. Nah, korban penebusan dosa itu melambangkan penghapusan dosa, saudara. Tapi kalau korban pendamaian itu melambangkan bahwa umatnya itu akan memiliki hubungan damai dengan Tuhan. Karena Allah kita itu adalah Raja damai. Siapa di sini yang anak-anak Bapak? Siapa yang anak-anak Tuhan di sini? Saudara panggil dia Bapak. Bapak kita itu namanya Raja damai. Berarti anak-anaknya adalah anak-anak damai. Kalau anak-anaknya suka teriak-teriak, marah-marah, bersungut-sungut, jangan-jangan salah bapaknya, saudara. Karena dicatat bapak kita itu namanya penasehat ajaib, Allah yang kekal, Raja damai. Makanya harus didamaikan, saudara. Ya, nah yang menarik, saudara, korban pendamaian ini kalau umat Israel bawa ke bait Allah, dia itu harus makan terlebih dahulu gitu. Untuk menunjukkan bahwa dia ikut berperan dalam kehidupan baru, pemurnian hubungan yang baru dengan Tuhan. Makanya Yesus sebelum kematiannya, ya di perjamuan malam yang terakhir, dia bilang apa? Inilah tubuhku dan darahku, perbuatlah ini menjadi persekutuan dengan aku. Karena dengan adanya perjamuan suci, saudara, kita sama Tuhan itu didamaikan. Oh iya saudara, untuk menjadi imam besar, saudara tahu usia minimalnya berapa? 30 tahun. Yesus waktu mulai pelayanan, berapa usianya? 30 tahun. Jadi semua angka yang ada di dalam Alkitab, itu enggak asal-asalan saudara. Kenapa ya Yesus kok memulainya 30 tahun? Kita aja kerja 23 tahun, udah bekerja. Kenapa 30 tahun? Karena dia adalah imam besar agung yang memulainya itu harus 30 tahun saudara. Nanti saudara bisa baca di kitab Imamat saudara. Nah dari sini saudara, saya hanya ingin memberitahu bahwa segala sesuatu yang dicatat di dalam Alkitab itu tidak ada yang sia-sia saudara. Semuanya itu pasti digenapi. Saya mau mengingatkan saudara bahwa raja itu, imam besar itu, kedatangannya itu sudah sangat dekat saudara. Bukan karena rumor perang atau bangsa melawan bangsa, bukan saudara. Bukan juga ada gempa bumi di mana-mana, bukan juga karena Injil kerajaan akan diberitakan ke seluruh dunia. Bukan itu aja saudara, betul itu yang Tuhan Yesus bilang di Matius 24. Tapi juga yang menarik saudara, ada hal-hal paralel nubuatan matematika di dalam kitab suci yang menunjukkan bahwa garis waktu Tuhan itu sudah dekat banget sama akhir. Saudara ingat tadi Tuhan Yesus bilang kita harus mengampuni berapa kali? 70 kali 7 kali. Nah ketika Yesus berkata 70 kali 7 kali, saudara tahu ini adalah nubuatan profetik dari Nabi Daniel. Nabi Daniel itu di perjanjian lama, kita baca yuk di Daniel 9 ayat 24, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk apa? Melenyapkan kefasikan, mengakhiri dosa, menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Nah, saya ada satu bagan di sini saudara. Ini adalah mudah-mudahan enggak terlalu membingungkan. Jadi sesuai dengan Daniel 9 ayat 24, diperlukan dikatakan ada 70 masa. Itu adalah untuk menghapus dosa bangsa Israel saudara. Nah masa di sini tuh 70 kali 7, itu artinya 490 tahun saudara. Yaitu dimulai nanti kalau saudara baca di di Alkitab ya, dikatakan di ayat yang berikutnya 25-26, kata itu dimulai dari itu saudara. Jadi ada 69 minggu ya, itu akan digenapi sebelum kematian Yesus, dan satu masa yaitu 7 tahun itu terakhir itu di ujung masih menunggu penggenapan saudara. Dan kalau saudara baca nanti di Alkitab itu dimulai kata Tuhan dari sejak dikeluarkannya titah untuk membangun kembali bait suci di Yerusalem,
Dan itu dari arkeologi ya saudara, ini bukan dari orang Kristen, bukan, ini dari arkeologi. Titah itu dikeluarkan oleh Raja Artasasta bahwa harus ya dibangun lagi bait Allah. Itu adalah tahun 444 sebelum Masehi. Nah kata Alkitab, katanya dari titah itu sampai kedatangan yang diurapi sebagai raja, itu katanya ada satu masa dan 62 masa. Mudah-mudahan saudara nggak bingung ya. Itu 63 masa gitu saudara, dikali 7 itu sekitar 483 gitu. Sedangkan satu masa lagi itu adanya di sebelah sana, yang akan kita segera masuk ke sana saudara. Ya kita nggak akan masuk ke sana, amin saudara. Itu soalnya satu itu 7 tahun tribulasi. Jadi ini ada 69 minggu, itu artinya itu 69 dikali 7 tahun. Jadi kalau dari 444 ditambah 483, saya waktu itu agak sedikit bingung. Saya bilang kok jatuhnya nggak 33 Masehi ya, saya bilang gitu. Ternyata Tuhan itu luar biasa. Kalender Ibrani itu 1 tahun bukan 365 hari saudara, tapi 360 hari. Dan saudara tahu kalau ditambah dari 444, ditambah tuh 483 tahun tapi 1 tahunnya 360 hari, jatuhnya itu adalah sampai kedatangan yang diurapi sebagai raja. Waktu pas Yesus masuk ke Yerusalem, naik keledai yang orang sambut pakai daun palem sebagai raja, itu kurang lebih sekitar 14 Nisan waktu pas Yesus mati ya. Nah itu beberapa hari sebelumnya, itu tanggal 30 Maret 33 Masehi, tepat tanggal itu saudara. Luar biasa Alkitab kita. Menurut arkeologi Tuhan Yesus meninggal itu sekitar pada tanggal 14 Nisan itu yaitu sekitar tanggal 3 April 33. Saudara bayangkan masa kasih karunia itu akan segera berakhir. Kita ada di situ tuh saudara, church age, itu gap antara kematian Yesus, Tuhan kasih undangan kepada kita bukan bangsa Israel untuk menerima panggilannya. Kasih karunia saudara, diampuni dari segala dosa kita selama 2 hari saudara. 1 hari bagi Tuhan itu 1000 tahun bagi manusia. Kalau 2000 ditambah 33 ya 2033. 2033 itu yang ujung. Ya kalau dipotong 7 ya 2026. Ya bukannya berarti Tuhan Yesus pasti datang. Tapi kita sudah berada di masa-masa itu saudara. Gak ada satupun yang tahu kapan Yesus datang. Tapi pasti gak akan selisih jauh dari apa. Karena Alkitab itu benar-benar semua yang Tuhan katakan. Itu selalu tepat saudara. Amin. Ya. Maka kita baca di Kolose 3 ayat 13 ya. Ini penting sekali saudara. Karena kalau kita tidak mengampuni saudara. Itu artinya apa? Kita tidak berada dalam program yang sama dengan Tuhan. Ini Tuhan sudah merancangkan suatu grand design yang luar biasa. Aku mengampuni 70 kali 7 kali, 490 kali, pas 90 tahun. Tuhan udah merancangkan grand design yang sebesar itu. Terus kita bilang saya gak mau mengampuni. Tuhan bilang kamu gak satu program sama saya. Gimana kita bisa rekonsiliasi, didamaikan dengan Tuhan. Di Kolose 3 dikatakan sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, colek sebelah kiri kanannya, sabar. Jangan marah-marah. Dan ampunilah, colek, ngampunin. Siapapun yang dari tadi ada di otak saudara. Karena saya yakin dari tadi pasti di otak, iya tuh si itu memang gak bisa diampunin memang. Ya, seorang yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, maka perbuatlah juga demikian. Colek kanan kirinya, bilang Tuhan sudah ampunin kamu, jadi kamu harus ngampunin orang yang lain. Kalau enggak kita enggak satu program sama Tuhan saudara. Amin. Saya suka cara Efesus mengatakan, kita baca ya di Efesus 4 ayat 30 sampai 32. Kita baca sama-sama, ini menarik saudara. Ayat 30, 1, 2, 3. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Wow, berhenti dulu nyampe sana. Hari penyelamatan loh saudara. Mendukakan Roh Kudus Allah. Baca ayat berikutnya, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang dengan yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ini dia saudara, ini dia ini. Jadi kalau saudara mengampuni orang yang bersalah, itu saudara sudah berada dalam ranah kerjanya Tuhan, itu berada dalam programnya Tuhan. Ini
supranatural saudara, beyond dari natural saudara. Ini saya katakan sekali lagi ya, ketika saudara mengampuni yang tidak mungkin diampuni, itu saudara baru saja hidup dalam kuasa Tuhan gitu saudara. Kenapa? Karena Roh Kudus tidak lagi bersedih, tidak lagi berduka di dalam diri saudara. Saudara, banyak dari kita anak-anak Tuhan yang jalan kemana-mana dengan Roh Kudus yang sedih. Makanya kenapa kita sering kali melihat orang-orang yang sedih, yang berkecil hati, tertekan. Kenapa? Karena Roh Kudusnya sedih. Jadi kalau Roh Kudus sedih, berapa banyak pun doa yang saudara bilang, berapa banyak pun waktu yang saudara habiskan untuk melayani, berapa banyak pun waktu yang saudara datang untuk ke gereja misalnya, berapa banyak kebaktian saudara datang, ketidakmauan untuk memaafkan secara horizontal itu akan merusak persekutuan dengan Tuhan secara vertikal, karena yang vertikal itu selalu terikat pada yang horizontal. Jadi saudara sudah menghalangi cara kerja Tuhan yang supranatural di dalam kehidupan Kristen saudara, dan saudara tidak akan pernah bisa jadi pemenang saudara. Amin. Kita baca lagi, ada satu lagi yang menarik di Markus 11 saudara. Ini Yesus yang berkata, Yesus sendiri yang berkata, dibilang ayat 23 apa? Ini mau pasti seperti ini. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi. Maka hal itu akan terjadi baginya. Kemudian ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu apa saja, katakan apa saja, semua yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Siapa yang mau menerima janji Tuhan? Amin. Tapi ada syaratnya saudara, ini ayat 23-24, ada sambungannya, kita baca di ayat 25 ya. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu, colek kanan kiri, ampuni dulu kalau mau nerima berkat Tuhan. Sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu, buang barangnya di dalam hatimu ya. Supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahanmu saudara. Siapa yang mau mengampuni? Siapa yang mau mengampuni? Tangannya lebih lama dibandingin mau menerima berkat Tuhan. Saudara, ini konteks Yesus berbicara ini bahwa dia memindahkan gunung. Saudara tahu itu Tuhan Yesus lagi ngobrol sama murid-muridnya ya, suatu ketika dia lagi ngobrol mengenai Tuhan Yesus lapar saat itu, terus dia bilang dia mau ngambil buah ara. Pohon aranya enggak ada buahnya. Terus Yesus mengutuk pohon ara itu supaya tidak pernah berbuah lagi. Nah, besok paginya, jadi enggak sampai 24 jam saudara. Besok paginya dia lewat lagi ke situ sama murid-muridnya, terus murid-muridnya bilang, Tuhan, itu yang kemarin kau bilang jangan berbuah, mati loh sekarang. Dia cukup kaget gitu, kenapa? Karena kok cepet banget, gak nyampe 24 jam sampai ke akar-akarnya tuh mati gitu saudara. Nah setelah itu baru Yesus mengatakan ini, jadi posisi mereka tuh lagi ada di Gunung Zaitun. Gunung Zaitun itu berisi banyak pohon, kalau itu kan cuma satu pohon ara aja, Yesus bisa membalikan dalam segenap kekuatannya dalam nggak nyampe 24 jam diputer balikan keadaannya sama Tuhan dari hidup menjadi mati. Nah Tuhan Yesus waktu itu ada di Bukit Zaitun, dia bilang sama murid-muridnya, jangankan satu pohon ini, tuh ribuan pohon yang di dalam gunung ini aja, Olive Mountain ini, karena di bawah tuh ada laut mati saudara, kamu bisa pindahkan asalkan kamu beriman kepadaku. Tapi kalau kamu meminta itu kepadaku dengan iman, kamu harus ampuni dulu. Kalau ada yang unek-unek di dalam hati, baru bisa terjadi itu semua saudara. Baru kuasa Tuhan bisa terjadi saudara. Kita harus ampuni orang yang bersalah kepada kita. Siapa di sini yang mau belajar buat mengampuni? Amin. Karena itu adalah hal yang krusial saudara. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang pemusik dan WL maupun singer. Kita nyanyikan satu pujian. Ketika hatiku telah disakiti,
Ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Saudara harus ingat bahwa mengampuni itu bukan pilihan. Itu adalah perintah, saudara. Kita harus mengampuni karena kita sudah diampuni oleh Tuhan. Dan saudara tahu, bukan cuma mengampuni, Tuhan bilang, engkau harus mengasihi musuh-musuhmu. Engkau harus mendatanginya. Engkau harus mengatakan bahwa aku mengampunimu. Engkau harus menolong mereka keluar dari dosa. Mari saudara, kita rekonsiliasi dengan Tuhan. Kita belajar mengampuni. Mari saudara, kita taruh tangan kita di dada. Kita minta kekuatan dari Tuhan. Katakan saudara, Tuhan Yesus, kuatkan kami. Bantu kami Tuhan. Kami mau mengampuni saudara kami, orang tua kami, anak-anak, rekan kerja, pasangan kami. Kami tahu kami mampu bersama Engkau Tuhan. Karena kami mau menerima janji-Mu, kami akan mengalami kuasa-Mu bekerja di dalam kehidupan kami. Dan kami akan dipulihkan, kami akan disembuhkan. Semua mujizat demi mujizat akan terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik, sungguh baik. Dan teramat sangat baik. Terima kasih Bapa. Seperti jauhnya timur dari barat, Engkau telah membuang dosaku. Demikian juga kami ingin mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat karya penebusan-Mu, pengampunan-Mu yang sempurna atas setiap kami Tuhan. Membuat kami belajar untuk kami juga bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan biar kami memiliki inisiatif dan tindakan untuk melakukannya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Yesus. Setiap kita orang-orang yang mau mengampuni berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.